Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem PGM-FI atau Programmed Fuel Injection dari sepeda motor Honda. Bisa dilihat di sini letak komponen dari PGM-FI itu sendiri. Ada berbagai sensor. Contohnya DLC, fuel pump, sensor TP injektor, sensor O2, sensor EOT, sensor CKP, dan ECM. Lah, apa sajakah sensor-sensor yang ada di sistem PGM-FI ini? Tentunya nanti akan dijelaskan satu persatu. Untuk letak komponen dari sistem PGM-FI itu sendiri, atau biasanya lebih dikenal dengan sistem injeksi gitu ya. Contoh ini fuel pump terletak di dalam tangki bahan bakar sepeda motor. Lalu ada injektor, ada sensor TP atau throttle position, ada throttle body atau rumah bodinya throttle, idle air screw, sensor O2 atau oksigen, sensor EOT atau engine oil temperature, sensor CKP atau crankshaft position, ECM atau engine control module, dan baterai atau aki. Prinsip kerja sistem PGM-FI itu sendiri terdiri dari input yang diproses oleh ECM atau engine control module, lalu menghasilkan outputnya ke injektor. Jadi yang ada di sebelah kiri ini input disebut dengan sensor. Ada throttle position sensor, engine oil temperature sensor, crankshaft position sensor, oksigen sensor. Lah, inputnya disebut sensor, sedangkan output disebut aktuator. Input sensor, output aktuator. Sensornya apa aja? Nah, ini ada macam-macam, TP, EOT, CKP, O2. Lalu aktuator atau outputnya kan berupa aktuator. Yaitu aktuator tuh ada banyak. Nah, di motor injeksi aktuatornya berupa injektor. Seperti contoh TP sensor menginput informasi ke ECM dari throttle position sensor, engine oil temperature sensor, dan crankshaft position sensor, memberikan informasi mengenai pemilihan pemetaan berdasarkan bukaan gas dan saat mesin mulai dihidupkan. Jadi mengatur seberapa banyak udara yang masuk sehingga nanti ECM bisa memberikan output ke aktuator, dalam hal ini injektor, seberapa banyak dan lama durasi pengerahan bahan bakar. Lalu ini 3 sensor input ini ada di intake manifold atau saluran masuk, sedangkan O2 sensor ada di exhaust manifold atau di saluran buang. Fungsinya untuk apa di saluran buang? Nanti O2 sensor memproses ke ECM, nanti hasil pembakarannya itu campuran kaya atau miskin. Nah, misal campurannya sudah sesuai standar, maka ECM langsung memproses untuk pengaturan durasi pengeluaran bahan bakar. Jika campuran terlalu kaya atau miskin, maka sensor O2 memberikan perubahan koefisien sesuai dengan kondisi pengendaraan. Misal berjalan cepat atau berada di kontur pegunungan yang membutuhkan beban. Lalu sensor O2 memberikan umpan balik konstan ke ECM yang nanti diproses lagi berdasarkan input throttle position sensor, EOT, dan CKP sampai pengaturan durasi pengeluaran bahan bakarnya tepat, sehingga ECM mengirimkan sinyal ke injektor agar injektor bekerja sesuai dengan kondisi mesin saat digunakan oleh pengendara. Ini komponen dalam sistem aliran bahan bakar. Tadi sudah dijelaskan letak-letaknya, ini komponennya. Ada fuel pump yang di dalamnya ada fuel pressure regulator,
fuel pump atau pompa bahan bakar sendiri ada di dalam tangki bahan bakar, lalu mengalir ke injektor. Di situ ada throttle body yang letaknya di sepeda motor seperti ini. Yang sensor-sensornya tadi sudah dijelaskan, ada 4 sensor: engine oil temperature, O2 atau oksigen, CKP atau crankshaft position. Crankshaft position itu, crankshaft itu poros engkol, posisi poros engkolnya. Lalu TP atau throttle position. Sistem aliran bahan bakarnya ini nanti dijelaskan saat kita mempelajari fuel pump. Nah, selanjutnya akan dijelaskan satu persatu dari komponen dalam sistem aliran bahan bakar seperti fuel pump, injektor, throttle body, dan sensor-sensor serta ECM. Demikian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.